Assalamualaikum. Halo adik-adik. Perkenalkan, saya Emi Purwati. Saya adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMA Negeri 1 Aikwasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengantar terkait materi teks anekdot, berupa pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah dialog antara pelapor dan polisi yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Dialog yang baru saja saya sajikan adalah contoh teks anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita singkat yang lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio, audiovisual, maupun grafik. Anekdot dalam bentuk audiovisual dapat diungkapkan melalui lawakan tunggal, dan anekdot dalam bentuk grafik dapat diungkapkan melalui komik. Struktur teks anekdot. Ada 3 struktur teks anekdot secara umum. Yang pertama orientasi, kemudian komplikasi, dan terakhir evaluasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa, sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan bagian krisis dan reaksi. Krisis merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Sedangkan reaksi adalah tanggapan atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Struktur teks anekdot yang ketiga, yaitu evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Sekarang kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan teks anekdot, yaitu pertanyaan retoris, majas sindiran, dan yang ketiga kata kerja material. Apa itu pertanyaan retoris? Apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Nah, itulah yang dinamakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris bisa dijawab oleh penanya itu sendiri. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Contoh, siapa yang tidak ingin bahagia? Menurutmu, kamu tak pernah berdosa?
Kaidah kebahasaan teks anekdot yang kedua adalah majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran terdiri dari 3 macam, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Contoh, harga kedelai murah sekali, sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Yang kedua, majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contoh, untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya? Biar sewa, yang penting keren. Majas sindiran ketiga adalah majas sarkasme, yang merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 majas sindiran yang ada. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Contoh, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan. Jangan mimpi. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang ketiga adalah kata kerja material, yaitu teks anekdot yang banyak menggunakan kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Contoh, anak kecil itu langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencari ikan tersebut. Demikianlah materi pengantar tentang teks anekdot yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa adik-adik.